Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Rabu tanggal 23 April 2025. Hari ini IHSG-nya seperti yang kita prediksi tadi pagi di 10 minute market morning call karena Amerikanya ditutup positif, rebound, semacam technical rebound, kita juga marketnya juga positif, semacam technical reboundnya. Jadi ada 4 alert dari bot hari ini dari Big Data Analysis, ada Inet, ada SSMS, BBTN, dan Arto. Inet ini perusahaan infrastruktur IT ya Bapak Ibu, di Cyber 2 itu di Mampang kantornya kalau nggak salah ya. Nanti kita BBTN sudah ada alert, Arto juga sudah ada. Mari kita mulai saja ya. Hari ini keputusan BI rate kita tetap ya Bapak Ibu, tidak berubah. Berapa? 5,75. Nanti kita lihat lagi ya Bapak Ibu. Kalau lihat keputusannya sih confident terhadap the Fed tidak akan menaikkan suku bunga, dan ya kalaupun menurunkan suku bunga seperti keinginan Trump ya nggak tahu juga ya. Karena marketnya kan volatilitasnya tinggi banget. 5,75% ya tetap suku bunga BI rate. IHSG naik 1,47% ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat ini sepertinya ada opening gap up. Nanti kita lihat ya Bapak Ibu. Ada gap up, kita pakai chart PWS lebih pasti. Nggak kelihatan. Sini saya nggak lihat datanya pula. Yang pasti kalau nggak salah asingnya net sell ya. Net sell sedikit saja Bapak Ibu. Jadi dia turnovernya lumayan gede, 13 triliun. Ini transaksinya lumayan gede. Dan lagi-lagi kalau kita lihat asingnya masuk ke Antam. Walaupun Antam sudah ekstrim, asing hajar terus. Ya signifikan di atas 100 miliar. Baru BBCA. BBCA ini bobotnya gede yang membuat IHSG kita juga naik ya. Yang market cap besar. Lalu itu saja yang signifikan di atas 100 miliar asingnya masuk di Antam. Lalu net sell-nya tidak terlalu signifikan tapi banyak juga ya, BBRI, Mandiri ini banyak juga. Nanti kita lihat pakai chart foreign flow PIF di composite. Oke. Ya ini alatnya Bapak Ibu, Inet, SSMS, BBTN. Oh ada Cimorai ya, Cimorai, ada Cimori. Maaf saya ketinggalan tadi Cimori. Ntar lah ya, diupdate dulu. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya Bapak Ibu. Cimori ini menarik ya Bapak Ibu. Dia mau dividen, lalu BBTN menarik. Begitu pas tidak ada dividen trap dia. Inet ini dia mau ada RPS. Sepertinya mau bagi dividen. Jadi kalau IHSG ini sentimennya sentimen dividen. Sama buyback. Sama dividen trap lah ya Bapak Ibu. Jadi earning juga di Amerika juga earningnya rata-rata bagus. Nanti berita regionalnya kita tunggulah nanti malam ya Bapak Ibu. Sekarang ini alert ini Bapak Ibu saya ingatkan dia terkirim melalui Telegram bot. Bapak Ibu bisa akses Telegram bot. Dia kan misalnya kayak Inet, SSMS ini dia keluarnya jam 10. Dia baru aktif itu botnya itu jam 10. Ya jadi jam 9 pembukaan kalau dia lompat itu belum ada alertnya. Lalu jam 11, 12 bisa saja dia jam 15 atau jam 4 mendekat jam sore diguyur. Nah ini Arto ini alertnya di detik-detik sakaratul maut penutupan market nih Bapak Ibu ya. Penutupan market kan 15.50.31. Jadi dia alert mulai di situ. Ya mungkin terkirimnya Bapak Ibu ada yang menerima di atas setelah market tutup ya. Oke, jangan lupa join Telegram channelnya juga Bapak Ibu. Sosial medianya di follow, insya Allah akan saya fallback. Atau Bapak Ibu bisa scan QR ini untuk alamat Telegram botnya. Saya bacakan disclaimer dulu. Saya sharing video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya sudah 19 tahun di pasar saham Indonesia ya Bapak Ibu. Dulu awal-awal kerja di Pertamina, saya sudah, karena pekerjaan saya adalah analisa data seismik, jadi terbiasa dengan time series, dan ini kemudian saya masuklah ya, mulai mengenal 19 tahun yang lalu. Jadi sudah banyak mengalami hal-hal yang bisa saya sharing kepada Bapak dan Ibu. Tidak boleh request analisa saham, jadi saya tidak menyediakan jasa analisa saham, jadi nanti saya akan sharing bagaimana caranya untuk mengakses Telegram botnya, melakukan analisa, merequest chartnya, step by stepnya akan saya urutkan.
Bapak Ibu, sambil saya jelaskan, Bapak Ibu juga lakukan itu, ketik perintahnya. Jadi memang learning by doing, karena dia just a tool ya Bapak Ibu. Jadi tidak bisa, jangan langsung percaya, karena dia kan big data ya, machine learning. Harus kita analisa kembali, setelah itu buat susun trading plan-nya, pasang order buy, order, lalu kita eksekusi ya. Namun begitu jangan percaya pengalaman analisa saya 100%, mungkin karena pengalaman kita berbeda ya. Psikologi trading kita tidak sama, capital kita yang tersedia juga tidak sama, style kita tidak sama, ada banyak-banyak perbedaan, tapi step by stepnya Bapak Ibu bisa ikuti ya. Jadi mudah-mudahan cocok dengan analisa volume price analysis ya, volume price analysis ya Bapak Ibu, atau VPA. Nah, ini saya dulu belajar macam-macam technical analysis, tapi yang cocoknya adalah dengan volume price analysis. Oke, jadi disclaimer on, trade at your own risk, risiko tanggung masing-masing. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu trading ya, wajib punya trading plan dan pengaturan money management yang baik. Nanti kita jelaskan. Kalau ada waktu, saya ingin beberapa saham ini sepertinya bisa dibuat tutorial trading plan-nya, tapi waktunya ini masalahnya. Jadi saya kadang-kadang habis buat video after market close itu saya langsung fokus tuh membuat trading plan saya sendiri. Karena kan saya trading juga Bapak Ibu, jadi saya duitnya tuh banyaknya dapatnya dari trading. Oke. Itu saja Bapak Ibu. Informasi workshop Bapak Ibu silahkan. Ini kalau yang berminat sudah penuh ya Bapak Ibu, batch 38 tinggal batch 39. Oke, sekarang kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Sekarang kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya Bapak Ibu. Saya menggunakan Telegram desktop. Jadi di komputer ya, karena displaynya lebih enak lah kalau membuat video. Tapi bisa diakses dari handphone, bisa diakses dari web juga Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot, saya lihat banyak yang mengakses Telegram bot ini yang baru. Bapak Ibu ketik help ya, untuk melihat apa saja perintah yang tersedia. Di sini ada perintah-perintah yang tersedia, volume price analysis, request chart ya, foreign flow untuk melihat asing bagaimanakah masuk atau keluar, untuk swing ya, untuk rocket jet, untuk PWS, untuk trend. Nah, volume by price, PBP, speedometer, ini banyak di sini perintah-perintah yang kita tersedia, termasuk screening saham, mencari saham-saham yang extreme fear, yang mencari saham yang sudah panic, extreme greed ya. Kalau extreme greed seperti Antam, ya saatnya harus turun karena dia sudah terlalu greedy secara psikologi trading. Ya, mencari foreign flow, bisa hajar kanan hajar kiri, weekly, monthly, Bapak Ibu untuk rotasi saham, sektor-sektoran juga ada. Tapi jangan lupa Bapak Ibu ketik dulu tutorial supaya misalnya Bapak Ibu ketik apa itu, misalnya Bapak Ibu mau tahu apa itu alert robot, ini gunanya untuk apa. Lalu misalnya speedometer, dia ada di sini. Misalnya berminat belajar volume price analysis, ini tutorialnya. Kalau Bapak Ibu lihat belakang ini banyak Sankey diagram Fourier, tonton di sini tutorialnya ada. Atau korelasi, kita mau cari saham-saham yang berkorelasi, ya ada di sini. Oke. Ini misalnya, Pak, saya sudah melakukan analisa. Lalu bagaimana? Setelah selesai analisa, buat trading plan-nya. Di sini ada tutorial trading plan, contoh-contoh yang lama ya. Contohnya Antam dan ada beberapa saham yang memberikan profit, ada di sini tutorialnya. Oke. Jadi jangan lupa nonton tutorialnya supaya sudah trialnya ada seminggu. Setelah itu kalau nggak ditonton ya nggak tahu cara menggunakan. Dan langsung dipraktikkan. Baik, sekarang kita akan mulai melakukan analisa after market close. Langkah pertama, ini Bapak Ibu bisa ikutin ya. Langkah pertama dalam melakukan analisa after market close adalah kita mulai screening. Kan marketnya sudah tutup, datanya sudah tidak berubah lagi. Maka valid. Kalau Bapak Ibu screeningnya pas market lagi buka, ya bisa berubah-berubah dia. Oke. Sekarang kita langkah pertama, Bapak Ibu ikutin saja. Langkah pertama adalah kita melakukan screening saham. Pertama yang dilakukan adalah cek alertnya hari ini. Kita ketik saja alert. Nah, ini adalah dia 7 hari kalender ya Bapak Ibu. Jadi misalnya hari ini tanggal 23 ada Inet, SSMS, BBTN, Cimori, Arto. Ini kan ada 5. Saya tidak mungkin analisa detail semuanya. Saya akan pilih satu. Lalu yang lainnya akan analisa singkat ya. Jadi biasanya saya juga kalau market lagi buka, biasanya itu saya analisa singkat saja. Malamnya setelah market tutup baru analisa detail.
untuk membuat trading plan. Jadi dia dari analisa singkat baru akan ketemu nih kalau banyak berlatih, oh ini kayaknya bagus nih. Baru lanjutkan membuat money management, membuat trading plan, pasang order buy kayak gitulah. Oke, nah ini untuk alert. Kita cek juga namanya Recom. Recom ini gunanya quantitative trading ya, rekomendasi dari robot untuk beberapa sistem trading. Misalnya volume price, ada bandar BDT untuk buy and sell, akumulasi and distribusi, tutorialnya sudah ada ya. Nah, yang kita cari adalah kalau ada saham yang muncul di alert, muncul juga di Recom ya, apakah itu VPA, apakah itu candle pattern, itu yang bagus. Istilahnya itu adalah saham-saham yang istilahnya saham-saham yang confluent. Mudah-mudahan nggak salah. Artinya dia saling menguatkan dari berbagai sistem. Jadi dia nggak bertabrakan, nggak bertentangan. Nah itu yang kita cari. Oke? Tadi alertnya ada Inet, SSMS, BBTN, Cimori, dan Arto. Nah, kita lihat hasil dari Recom tanggalnya 23 April. Antam, ya. Antam kemarin sudah ekstrim, saatnya koreksi dulu. Tapi kita lihat asingnya net buy ya. Nggak apa-apa, kita malah pullback yang saya kemarin sudah profit taking. Saya akan buyback lagi, kita lihatlah. Dia harus turun dulu, jangan ekstrim. Cimori, dia keluar di alert, dia keluar di volume price. Bagus ini berarti. Cepin juga mulai bagus, Harum melemah, Inet keluar di alert ya. IND kemarin sudah naik tinggi, sekarang saatnya koreksi dulu. KPIG MNC Land ya, ini nggak salah ya. Ini bullish sign. LSCP mulai bagus, Pani bullish sign. Pani ini kapan dia keluar alertnya ya? Pani tanggal 22 ya, jadi sekarang baru dia keluar. Jadi kita bisa bahas kalau tidak Cimori, Inet, ya itulah yang ada di sini. Kita lihat Tobacel. Nah, di sini kita lihat juga yang ada alert mana. Oh, BBCA ini potensial reversal bagus, Bank Mandiri bagus ya. Indika reversal. Ini kita lihatlah ada nggak yang alert tadi? Nggak ada pula di sini. Oke lah ya. Oke, kita lihat Rocket Jet. Nah, yang Cimori keluar. Berarti Cimori ini keluar di alert, keluar di VPA, keluar di Rocket Jet. Nah, menarik untuk dibahas. Mudah-mudahan dia memberikan profit nanti. Kalau nggak salah dia mau bagi dividen ini. Jadi kita harus antisipasi, takutnya kena dividen trap ya. Nanti kita lihat juga lah Sanki-nya. PWS, Akra, BBCA buy. Oh, banyak di buy. Inet ada buy ya. Pani, Unilever buy. Yang punya Unilever udah ada sinyal buy di Pitu Walusiwah ya. Golden Cross, BBRI. Alhamdulillah nih saya BBRI ini beli 3.500 ke bawah. Saya punya order sampai 2.500. Jadi doa saya itu BBRI supaya turun semakin dalam. Sampai 2.500. Cuman bandarnya nggak ngasih. Tuhan belum mengizinkan saya dapat profit besar. Dengan akumulasi banyak. Mulai di bawah 3.000. Tapi dapat juga. Di 3.000 ke bawah itu 3.000, di bawah 3.500 juga kemarin beli banyak. Lagi panik-paniknya. ITMB dead cross, hati-hati ya, dia dead cross. Arto ada alert, ada best time for buying. BBTN juga ini bagus nih BBTN. Jadi kita bisa menganggap dia banyak ini the best time for buying, mulai bermunculan ya. MCN juga dia ini buy yang bagus, ini bisa buat tutorial trading plan. Cuman waktunya saja nih. Oke. Sekarang kita cek lagi SCR Vibum. SCR Vibum adalah salah satu screening favorit saya. Kenapa? Filosofinya begini. Kalau ada volume yang meledak, ada aktivitas buy atau sell yang sangat besar, dia volumenya meledak karena aktivitas buy-nya sangat besar dan tiba-tiba dan mendadak, pasti ada sesuatu. Pasti ada sesuatu. Kita perlu analisa, tapi belum tentu harus kita beli, tetap harus analisa. Percaya dengan analisa sendiri. Ya, SCR Vibum ini favorit saya. Ya, jadi kalau keluar di alert, keluar di Recom, keluar di Vibum, itu kesukaan saya. Ini Pani ya, kemarin sudah. Ini ada sesuatu nih, volumenya meledak. Harusnya bisa masuk nih ya. Kemarin udah saya ingatkan. BDMN, LSIP, MSN, Seger, Timas. Ini saya nggak punya, semuanya nggak punya. Pani saya nggak punya ya karena ngeri-ngeri sedap nih kalau dengan supirnya, tahulah ya Pandinda Kapu siapa supirnya di situ.
Nanti kita lihat lah, mungkin ada yang menarik LSIP juga. Oke. Sekarang kita lihat SCR Extreme. SCR untuk screening ya, SCR Extreme. Jadi kemarin Antam sebelumnya sudah Extreme Grid, terlalu greedy, harus koreksi ya. Kita lihat sekarang Arto sudah ekstrim, hati-hati dia koreksi. BJBR, BJBR Extreme Grid ya, dia mau bagi dividen ini. Siapa? Mardigu jadi komisaris sama Pak Helmi Jaya ya. Arto. Ini Antam alhamdulillah sudah hilang dia dari Extreme Grid ya. Yang Fir, nggak terlalu perlu khawatir. Jadi yang perlu Arto hati-hati karena dia sudah Extreme Grid, maka dia akan turun dulu. BJBR mau bagi dividen nih. BJBR nih sesuatu banget nih. VPA BJBR mau kasih dividen kalau nggak salah dia ya. Bank menurut saya dia itu naiknya tinggi ya, udah ekstrim ya, naik dalam senyap naik terus dia ya. Dia kalau bagus tuh koreksi dulu, baru naik lagi. Ini kasus apa korupsi RK atau apalah kemarin. TBLA grid ya, hati-hati. Indika sudah grid juga dia. Saatnya koreksi. Sekarang kita cek dengan SCR Panic. Nah, ini kita mencari saham-saham rotasi terhadap komposit yang habis panik terbitlah hope. Mudah-mudahan ketemu nih yang saham-saham panik ini bottoming berarti. Cari yang alert. Ada nggak di sini? Cimori. Ya, Cimori menarik. Kita bisa mungkin beli Cimori. Cimorai ya, mau dividen dia, habis panik terbitlah hope. Ya, nanti kita analisa ya. Bagus juga ini karena Cimori keluar di mana-mana nih. Lalu ada lagi nggak? Inet juga habis panik terbitlah hope. Inet ini saya khawatir juga karena skala kali ya. Jadi perusahaannya juga takutnya hari ini kuadran ini masuk Kompas 100, besok dikeluarin pula dari Kompas 100. Oke, sekarang kita lihat yang lain-lainnya. Bapak Ibu bisa cek lah nih saham-saham apakah dia habis panik terlebih dahulu. Nanti kita jelasin. Kita cek dengan SCR Hope atau Bapak Ibu bisa monitor apakah sahamnya berada di zona Hope. Arto berada di Hope, Breeze di Hope, mungkin dia bergerak sampai grid ya Bapak Ibu. Ini banyak yang saham-saham Toba Hope. Jadi Hope artinya demand-nya masuk dan makin menguat ya. Lalu kita lihat SCR Top FF. Screening saham Top FF tadi sudah. Nah, jangan berhenti di Top FF Bapak Ibu. Jangan berhenti di Top Foreign Flow, net buy atau net sell. Kita harus SCR Top kaki. Kaki ini artinya hajar kanan. Jadi begitu pembukaan orang nggak mikir-mikir nih. Karena dia greedy, langsung beli ke kanan. Dia takut nggak dapat. Atau dia hajar kiri karena berita jelek. Dia hajar kiri, buang barang gitu. Jadi itu fear ya. Jadi penting dilihat. Nah, sekarang kita bandingkan. Antam BBCA paling banyak dibeli asing. Di sini Antam BBCA di mana? BBCA dia hajar kanan berarti greedy ya, jelas. Antam hajar kiri. Jadi orang-orang profit taking. Karena apa? Mungkin peraturan kemarin itu ya. Jadi lokalnya seperti ini yang sepertinya yang banyak hajar. Antam itu sepertinya yang buang lokal. Karena apa? Asing netnya buy. Jadi asing borong terus saat lokal jualan. Lokalnya profit taking karena lokal ini kan disebut dengan sebagian mungkin disebut dengan weekend ya. Ada berita sedikit panik, ada berita sedikit FOMO, hajar gitu ya. Ya faktanya begitulah. Jadi yang banyak dibuang panik itu bersaham-saham yang terkait dengan mineral ya, yang kemarin sudah naik. Karena royaltinya berlapis-lapis dan meningkat. Terutama emas ya. Banyak tuh emas, tembaga dan sebagainya. Lalu kita lihat properti tidak bergerak banyak karena memang suku bunganya belum diturunkan. Jadi tadi di grup alumni ada yang bertanya, mungkin habis ini properti. Enggak, kalau suku bunga belum turun biasanya properti sentimennya tidak oke. Itu saja. Baru kalau melihat saham-saham under value, SCR, UVAL, begini ya Bapak Ibu. Ya ini saham-saham under value kalau kita lihat. Lalu Bapak Ibu bisa cek SCR pullback. Ada nggak yang pullback? Nggak ada ya. Oke, itu dia. Screening kita selesai. Bapak dan Ibu, sekarang kita lanjutkan analisa untuk pembahasan komposit. Kenapa kita harus membahas komposit? Karena psikologi trading itu ada di komposit. Padahal kita nggak jualan ya. Kita nggak beli indeksnya ya. Kita
Terutama saya tidak beli indeksnya. Kalau di Amerika tuh mereka ada indeksnya ya Bapak Ibu. Mereka bisa, apa sih namanya itu, saya lupa pula. Turunan dari ini. Turunan dari asetnya itu, jadi mengacu ke indeks. Jual belinya bisa. RTF, ITF, apa ya? ITF-nya ya. ETF namanya. Baik, sekarang kita mulai pembahasan komposit. Kita mulai dengan Speedo dulu. Bagaimana kondisi komposit hari ini, Speedo komposit. Kita akan melihat perbandingan supply and demand. Oke, ini Bapak Ibu kalau kita lihat komposit untuk penutupan tanggal 23 berada di zona green, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Dia naik ya. Jadi kalau hukum Wyckoff-nya itu, hukum pertama Wyckoff, kalau demand lebih besar daripada supply, harga naik. Itulah hukumnya. Gampang saja menjelaskan cara ini. Sambil saya ketikkan, Bapak Ibu ketikkan juga supaya apa? Terasa feel-nya. Lalu coba, oh ya ini ya, maksudnya itu ini gitu. Kalau cuma menonton tuh kayak orang berenang, belajar berenang, nonton YouTube. Selesai nonton tapi nggak pernah cebur kolam berenang, ya nggak bisa berenang juga. Kita cek dengan star C0. Star C0 artinya dia rotasi sektoral, 11 sektor ini, ISG, indeks sektoral, relatif terhadap pergerakan komposit. Kita bisa lihat. IDX Basic menguat signifikan, Bapak Ibu, setelah berapa hari ya. Oh, dari sini nih. Tapi beberapa sektor cyclical, non-cyclical, baru finance melemah ya. Energi ada perlambatan, infra penguatan tapi sekarang melambat. Ya, termasuk Inet itu kan infra. Industri melambat, melemah, trans melemah. Kalau kita lihat yang menguat praktis signifikan adalah IDX Basic. Ini adalah tambang-tambang segala macamnya. Energi mana nih energi? Energi ada penguatan sedikit tapi langsung melemah lagi, tidak signifikan terhadap kompositnya menguat. Berarti ini nih sektor basic ya. Lalu kita lihat VPA weekly, kita pakai chart weekly saja, komposit harus lihat dulu. Karena kalau weekly ini sebenarnya belum bisa kita tarik kesimpulan sebab volumenya masih hari Rabu. Oke, kita hanya lihat price saja. Kalau price-nya Bapak Ibu, dia masih downtrend, kita punya bottoming di 5882. Kalau Bapak Ibu kemarin ketinggalan, berdoalah supaya dia turun dulu. Jadi nanti kalau dia kasih kesempatan turun, kita jangan panik ya. Justru kita beli nih sekitar 588, 6000 ke bawah ini kita beli dari sinilah. 6200 ke bawah ini posisi kita beli ya. Dia turun ke bawah. Karena demand-nya ada di bawah jauh ya, kemarin demand. Dia naik. Tujuan apa? Supaya pattern-nya terbentuk ya. Bapak Ibu bisa belajar pattern struktur dari pergerakan saham. Ini adalah low, ini adalah high. Yang kita tunggu apa? Dia turun dulu untuk high low. Jadi yang sudah profit taking jangan buru-buru ya, kita tunggu turun ke bawah untuk naik. Nanti kita lihat di dimensionnya. Saat ini dia terjadi akumulasi. Tahunya dari mana? Volumenya ini naik. Ini namanya akumulasi dan bullish. Ya, memang dia posisinya masih suasana batinnya adalah bearish untuk weekly karena kan 7.800 sampai 6.000 masih turun. Tapi dia sudah mulai ada akumulasi sampai kemudian nanti hijau. Ini volumenya belum cukup karena masih hari Rabu, kita tunggu hari Jumat. Kita langsung saja ke daily ya Bapak Ibu, karena nanti weekly-nya ini validnya hari Jumat. VPA Composite Foreign flow nanti catnya di PIF nanti bagian komposit. Nah, kita lihat Bapak Ibu untuk suasana batin kita lihat apa yang terjadi di kompositnya. Sinyalnya apa? Day move indicate strength. Volumenya apa? Di atas rata-rata. Tadi kan 13 triliun itu besar ya volumenya. Tapi Bapak Ibu bisa lihat. Ada warna biru terjadi cun. Cun ini dia artinya dia naik tetapi supply-nya masuk. Oke. Volumenya di atas rata-rata, tapi spread-nya narrow. Artinya apa? Saat dia naik, supply-nya masuk, biarkan tinggi. Itulah arti dari churn ya. Dari churn. Ada gap? Iya, ada gap. Ada gap di sini, ada gap juga di bawah. Jadi yang punya cash bisa bersabar. Mungkin besok dia akan tutup. Terlebih lagi nutup ini. Saya sudah uji ya. Sejak tahun 2010, saya selalu memonitor di komposit ini ada gap atau tidak. Gap itu biasanya akan tutup 80%, dia akan tutup. Jadi apakah akan tutup segera? Nah, itu saya tidak tahu masalah waktunya. Dia bisa 3 hari lagi, 3 minggu lagi, 3 bulan lagi, 3 tahun lagi, atau 5 tahun lagi dia baru tutup. Tapi biasanya tutup.
Oke. Nah, apalagi ini ada 2 gap ya. Jadi Bapak Ibu, kalau dia pun naik nanti spiky, terus dia tutup ke bawah, nggak usah kaget. Kita harus melihat di atasnya ada supply atau tidak ya. Jadi skenario sekarang dia punya hutang di gap ini dan gap ini. Ini gap. Perlu waspada, apalagi volumenya cun. Ini indikasi ada yang profit taking ya. Jadi kalau apa kesimpulannya? Nah, itu yang penting kan. Kesimpulannya kita harus pantau dulu ada supply di atas. Belum sampai chart semua, saya sudah bicara kesimpulannya. Kita harus pantau di atas ada supply atau enggak. Ini jelas dari pembacaan candle, spreadnya kecil, volumenya besar. Anomali berarti. Ya. Bapak Ibu bisa belajar volume price analysis. Berarti ada anomali, ditambah ada gap di bawah, ditambah dia butuh pullback untuk naik. Jadi low, high, high, low, high, high. Oke, mungkin nanti besok bilang, oh Pak, salah tuh tinggal naik. Tapi lihat saja lah di atas ada supply atau enggak. Kita pakai VBP Composite. Nah, ini untuk melihat apakah sudah dekat dengan supply hingga dia tertahan. Oke, iya ada supply sebenarnya ini Bapak Ibu di sini. Ya, kita tunggu besok. Jadi kita tunggu besok. Ini disebut dengan sell mother candle. Candlenya merah, setelah dia keluar turun. Tapi di sini juga ada ya, ini ada supply sedikit. Kok ke sana? Ya, maaf. Kalaupun setinggi-tingginya, kalau di daily ya, ini ada supply besar, berarti dia akan tertahan sampai di sini. Bolehlah naik ke atas. Akhirnya akan tutup gap juga, itu lebih parah. Kalau sahamnya lagi bullish, silahkan let profit run. Tapi kalau sudah ada ekstrim, bisa, apalagi weekly, bisa sell on strength. Oke, jadi plan-nya kita ketemu ada sebenarnya sudah mepet dengan supply zone, maka dia nggak bisa naik lebih tinggi, cuman volumenya meningkat karena orang profit taking ya, jadi ada gap juga ini. Euforia lah. Atau mungkin karena nonton tadi pagi saya bilang Amerika lompat terus pada hajar kanan semua. Kan Amerika pengaruhnya juga untuk kita ya. Baik. Kita lanjut dengan foreign flow PIF Composite. Nah, ini tadi foreign flow yang belum sempat kita lihat untuk composite. Lagi-lagi Bapak Ibu, asingnya net sell hari ini 106, kecil saja ya. Faktanya seperti itu, walaupun kita lihat dia banyak beli di atas 100 miliar di Antam, tapi kalau kita kumulatifkan netnya menjadi net sell. Terus ada yang bilang, Pak, apakah harus butuh asing? Iya, ya, iya. Kalau lokal tuh begini nih, baik sedikit jual, turun tahan, main cepat. Kalau asing itu biasanya mereka jangka panjang, tergantung fundamental ekonomi Indonesia. Bayangkan, dia dalam Sosari ya, Sosari itu 5 bulan, 50 triliun. Kita biasanya saya melihat acuannya kalau dalam 20 hari sudah net buy cukup besar baru saya confident lah ya. Jadi misalnya 11 triliun. Nanti dalam 20 hari kita net buy-nya sudah 10 triliun. Nah, itu baru kuat itu. Oke. Masih belum ya, masih belum. Artinya fast trade aja, jangan terlalu euforia. Nanti tiba-tiba turun kita panikan ya. Jadi jangan hajar kanan, tunggu aja strategi. Bukan saya kontrarian, tapi faktanya full asingnya belum masuk. Oke, itu saya rasa cukup. Sekarang kita lihat sahamnya. Kita lihat alertnya ada 5. Kita cek dulu PVM. Kita lihat volatilitasnya bagaimana. Mulai dari INET, lalu SSMS, BBTN, CMRI, Arto. Nah, Arto. Kelima saham ini kita lihat. Untuk data 12 bulan. Bagaimana mereka volatilitasnya. Wah, ini baru kita ketahuan bahwa INET ini volatilitas sangat tinggi. Kalaupun dia ada bandarnya atau supirnya, ugal-ugalan nih. Naik kencang, turunnya kencang ya. Kedua, SSMS, ini dia sudah naik Bapak Ibu. Di angka 12 juga termasuk tinggi lah. Kalau di bawah 10 baru oke. Bisa standar ya. Jadi SSMS ini returnnya sudah naik. Dalam 12 bulan dia sudah jauh di atas composite. Sementara Cimory, Arto, dan BBTN ini Cimory dan BBTN hampir sama ya volatilitasnya, returnnya beda tipis-tipis saja, tapi di Cimory sudah positif, menarik ini ya. BBTN kemarin juga spesial, dia habis ex-date, cum-date, dia malah tidak turun, tidak ada dividend trap-nya karena sentimen adanya investor dari Qatar. Arto sudah positif. Jadi kalau INET nama SSMS
terlalu tinggi volatilitas. Apalagi ini ya Bapak Ibu. Kalau main fast trade nih, kalau kita salah masuk disembelih ini ya Bapak Ibu. Sekarang saya tidak pernah pegang juga nih Inet nih. Kita lihat korelasinya PCM. Jadi kalau Bapak Ibu dia ada 10 saham di portofolionya, coba cek, selalu cek dengan korelasinya dengan PVM. Kan tiap hari data berubah ya. Jadi seminggu sekali minimum itu dicek. Kita lihat korelasi. Nah, korelasinya umumnya tinggi-tinggi nih Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu punya saham Arto dengan SSMS, Cimori, BBTN tinggi korelasinya ya. BBTN dengan Cimori juga tinggi nih ya. Saya masuk BBTN, berarti kalau mau masuk Cimori, lot size-nya dikurangi. BBTN saya punya kemarin masuk ISAT juga. Ya, ini harus berhati. Apakah boleh beli Cimori dan BBTN? Boleh, tidak ada yang larang, cuman korelasinya tinggi. Salah satu harus lot size-nya kecil. Misalnya BBTN Bapak Ibu 10 juta. Nah, di Cimori setengahnya lah, maksimum 5 juta gitu. Supaya risk portfolionya kecil. Jangan hajar ini. Kalau naik, naik semua. Kalau turun, turun semua. Kalau saya beli di pucuk, pas itu dia turun, habislah. Merah merona portofolio kita. Oke, tadi apa ya? Kita lihat sebentar. Cek dulu tadi apa ya? Saya lupa pula. Jadi belum tentu yang saya analisa detail besok akan naik. Karena dia ada 5. Bisa saja saya analisa BBTN yang terbang Cimori. Atau saya analisa Arto yang terbang SSMS. Saya kan nggak tahu. Tapi saya memberikan contohnya detail. Tadi di sini kita lihat ada Cimori, ada Inet ya. Di sini kayaknya ada Cimori lagi. Oke, kita bahas Cimori lah ya, Bapak Ibu ya. Cimori saya belum punya. Nanti kita lihat apakah wake-up besarnya sudah terjadi atau belum. Baik, kita cek dulu. Alert CMRY. Cimori. Oh, dia alert pertama ini. Alert pertama. Jadi, mungkin bottoming ya, Bapak Ibu. Oke. Bottoming. Ya, mudah-mudahan dia bottoming. Artinya kita beli di harga murah. Oh, dia mungkin memang baru masuk Kompas 100 juga ya. Maaf. IPO-nya kapan ya ini? Kita cek dengan Sankey dulu lah. Lupa saya kan SKF CMRI. Sankey Cimori. Kita lihat laporan keuangan 2024-nya. Bapak Ibu, kita lihat ini revenue-nya ada di 9 triliun. Meningkat 16%. Keren, bagus. Saya suka ya kalau perusahaan memberikan revenue tinggi walaupun dia di top line. Lalu di bottom line-nya, net profit ada 1,5. Ini bagus juga. Karena saya kalau bisa, saham-saham yang baru IPO, kalau sudah di atas 1 triliun net profitnya, bagus itu. Bagus ya. Jadi secara perusahaan, dia ini sudah ngasih duit 1,5 triliun ya memberikannya. Kalau nanti harganya murah ya kita belilah. Saya belum punya, mungkin akan buat trading plan untuk dia. Kita cek dengan speedometer. Speedo Cimori. Ya ini kalau jalan-jalan ke puncak. Inilah ya. Lihat ya. Kok alertnya pertama ya Cimori ini. Oke, nggak apa-apa lah ya. Kita lihat Cimori berada di zona grid. Artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Lalu kita cek dengan... kalau weekly-nya nanti lihat hari Jumat. Kita cek dengan STAR, rotasi saham, pergerakan Cimori relatif terhadap kompositnya. Bapak Ibu ikutin setelah Speedo Cimori, ketik STAR CMRI. Jadi kita mau lihat rotasi saham, pergerakan, kan sahamnya bergerak, komposit juga bergerak. Bagaimana pergerakannya? Kita lihat tanggalnya, tanggal 23. Jadi sebenarnya begini, Cimori ini melemah. Sempat dulu dia menguat, lalu dia melemah nih Bapak Ibu ya. Melemah. Hari ini pelemahannya jarak antar bintangnya nempel nih. Jadi hari ini ada perlawanan saat dia melemah, dilawan langsung. Padahal kompositnya menguat. Ya, jadi kalau seandainya kompositnya melemah, dia mungkin langsung berbalik arah nih, langsung naik ke atas sana. Tapi karena kompositnya menguat, relatif terhadap kompositnya menguat, dia menyetop pelemahan relatifnya. Sementara sektoral non-cyclicalnya melemah nih karena kompositnya menguat gitu. Kita lihat weekly-nya, VPA, weekly, komposit ada nggak ya? Kayaknya dia kalau baru IPA belum nih. Salah. Speedo, STAR, W, STAR.
CMRA. Saya mau lihat salah-salah nih. Weekly-nya berada di zona segitiga ini ya, berada di zona panic. Sebenarnya dia kemarin kita sebut dengan habis panik terbitlah hope, tapi ada pelemahan minggu ini ya, Cimory. Nggak apa-apa, berarti dia masih bottoming ini. Mudah-mudahan dia bottoming. Oke, kita lihat dengan struktur besar. Jadi kita mulai dengan monthly ya, Cimory. Jadi kalau harus beli, kita beli. Cuman sayangnya saya harus atur-atur duitnya. Katanya kalau karena saya kemarin masuk BBTN sedikit, ini harus pilih yang mau saya atur money manajemennya, apakah di overload di Cimory atau di BBTN. Sepertinya saya sih milih Cimory karena BBTN baru masuk sedikit dan sudah ada perbankan di BBRI ya. Jadi BUMN lagi. Ini low ya. IPO dia 2022 naik. Ini disebut dengan high ya. Ini disebut dengan low. Ini pattern ya. High. Jadi dia bullish. Pullback dulu. Ini sehat berarti. Dia turun ke bawah kita sebut dengan high low. Lalu naik lagi ke atas disebut dengan higher high. Turun ke bawah high low. Nah, ini bottoming high low. Kalau dia patternnya berjalan terus, dia akan bentuk higher high. Jadi patternnya begini. Jadi kalau Bapak Ibu mau, ini marking up, distribusi, marking down, ini akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Nge-swing gitu aja. Ini akumulasi, beli di sini, naik. Nanti kalau ada pattern higher high, jual, turun lagi dia. Jadi patternnya berjalan padahal di monthly ya. Kita harus sabar. Kita lihat di weekly-nya. VPA, weekly Cimory. Nah, weekly-nya akan kelihatan itu kalau kita fase akumulasi atau distribusi. Ya, jadi begini dia. Nggak apa-apa. Ini ada gap sudah tutup. Jadi ini marking up, double top, distribusi jelas ya. Marking down, double bottom, akumulasi. Naik lagi, marking up, head and shoulder nanti ya. Ini disebut dengan uptrust bar, turun lagi ya. The best time for selling, second chance to sell, dia turun. Nah, ini dia dekat-dekat dengan demand zone. Ya, Bapak Ibu, ini sedang berjalan. Kalau dia turun, kita bisa buy. Kita lihat ada demand zone di mana untuk kita buy on weakness. Jaga atas, jaga bawah di daily. Pakai VBP weekly CMRI. Kita mencari posisi demand-nya di mana. Ya kan? Dia yang menahan kalau supaya nggak turun. Udah kena ya. Ini dia. Posisi demand-nya agak lebar. Kalau dia turun ke bawah, sudah dites ini demand zone. Sekarang juga masih ada. Besok kalau dia turun lagi ke bawah, ini buy. Ini ada demand juga. Jualnya di mana? Jualnya ya kalau jual tadi kayaknya kita harus naik lebih tinggi nih. Di mana dia? Di sini ya, 5.800, tapi kan dia biasanya jebol ya. Jebol nanti mungkin naik ke atas. Dia mungkin di sini mulai cicil jual lah ya, Bapak Ibu. Ya, jadi patternnya ini akumulasi, nanti dia naik marking up lagi. Polanya memang begini, volatilitasnya tinggi juga dia. Oke, kita lihat sekarang daily-nya, VPA, CMRI. Nah, entry-nya di daily, kita baca strukturnya di weekly. Jadi enak nih kita baca dia. Oke. Ini kita lihat juga agak enak ya ini Bapak Ibu. Ini adalah the best time for selling. Dia break garis lower downtrend ini kita sebut sebagai the best time for selling. Lalu dia naik dulu ke atas. Ya ini walaupun apapun katanya lompatan ini naik ke atas kita sebut dengan second chance to sell. Ini adalah kesempatan kedua untuk menjual. Jadi kalau dia jatuh di Wyckoff itu menjelaskan kalau ada naik gunakan untuk exit. Nah, exit lah dia gitu. Nah, ini kalau punya ilmunya enak ya. Ini adalah high, ini adalah low. Di mana low? Low terhadap high, lower low terhadap high, ini lower low, ini low terhadap high. Patternnya bisa kebaca ya. Sekarang lower low. Ini kalau Bapak Ibu nanti belajar Wyckoff ya. Kita bisa baca ini ada sinyal volume price, namanya stopping volume. Ini kita sebut sebagai selling climax. Baru dia naik ke atas, kita sebut sebagai auto rally. Di start rally, dia akan memberikan kesempatan kita untuk membeli, disebut dengan secondary test. Sudah. Oke.
Ya udah nih sudah pattern A. Nanti Bapak Ibu kalau ada rezeki nonton ikut workshop volume price analysis ya level advance. Lalu hari ini sinyalnya apa? Sinyalnya authorized bullish sign. Ini sinyal bullish ya. Volumenya tinggi, valid, spreadnya valid, close-nya tinggi. Jadi volume price-nya sudah valid. Kenapa? Volumenya besar, spreadnya lebar, maksudnya harganya naiknya tinggi, close-nya high. Volumenya lebar. Pak, ini visualnya tampak kecil ya karena ada ini nih anomali. Kalau ini udah nggak ada, dia termasuk besar ya. Di atas rata-rata. Lalu apa yang dilakukan? Bapak Ibu jaga kalau mau beli jaga satu tick di atas satu lot karena dia mau dividen nih. Nanti cek dia mau dividen. Nanti ada dividen trap ya atau jaga amannya di atas 4570 satu tick atau di atas ini 4000 berapa nih? 4600. 4600 jaga satu lot. Ya, kalau nggak dipraktekkan memang susah, makanya kita harus praktek di kelasnya. Atau jaga satu lot di atas satu lot saja 4480 ya. Untuk supaya di portofolio ada. Nanti kalau nggak jaga atas dia naik, kita FOMO pula ya, ketinggalan. Jaga aja satu tick di atas ini, berarti 95 ya, 90. Jaga satu break buy. Terus jaga bawah. Nah, jaga bawahnya pakai pivot nanti. Ini adalah low high. Nah, kita belinya, kita cari demand zone-nya atau pakai pivot satu lot. Kita bagi atur ya. Oke. Apa lagi? VBP ya, VBP CMRI. Setelah itu Bapak Ibu cek pakai VBP. Tujuannya apa? Untuk melihat target jual, juga posisi beli. Kan kita jaga atas nih. Beli pakai automatic trading, beli satu lot. Kalau turun ke bawah beli di mana? Ini ada ini untuk yang bulan April kita bisa beli mulai sini. Sini beli, di bawah ini ada. Jadi misalnya kena ini satu lot, ini satu lot, di bawahnya 2 lot, 3 lot. Jadi gitu. Jadi kita pasang order sepanjang body ini. Ya, dia kena low, high, low. Ya. Pasang di sini. Pastinya di mana ini, Pak? Pakai pivot nanti. Sekarang kita mau wave dulu. Saya mau lihat wave-nya sudah berubah atau belum. Wave CMRI. Saya mau lihat. Belum ya? Lumayan ini. Lumayan. Ya, kita lihatnya wash volume. Wave-nya belum berubah ya. Belum. Wave-nya belum. Kalau nanti berhasil break di atas baru dia berubah. Low, high, low, high. Dia belum close di atas, tapi di sini sudah mulai lebih tinggi. Wave-nya ya. Ini belum menunjukkan perubahan. Di sini sudah mulai. Mulai ada indikasi perubahan wave, kita tunggu besok dia break atas, makanya Bapak Ibu jaga satu tick ya. Jadi jaga atas, jaga bawah istilahnya. Hari ini di Cimory orang-orang hajar kanan 3,19 triliun. Bapak Ibu nanti bisa lihat, hati-hati dengan ex-date-nya ya. Ini hati-hati dia mau bagi dividen ini. Soalnya kayak BBTN itu bilang, wah dia turun, tidak hati-hati jangan beli pas dia ex-date setelah dividen. Naik gitu. Gitu. Jadi kita tidak tahu juga. Nah, ini Cimory jaga atas, jaga bawah, tapi hati-hati dengan dividen trap. Kalau dari secara finansial tadi income statement-nya bagus ya Bapak Ibu. Kalaupun dia dividen trap, ya anggaplah kita beli harga diskon dulu. Sekarang kita akan cek dengan DOM Cimory. Nah, ini domination ratio. Kita lihat asingnya seperti apa. Chart ini adalah melihat bagaimana asing versus lokal. Foreign rasionya dengan lokal. Kalau kita lihat untuk hari ini, asingnya hanya 7,1%, lokalnya yang gede nih, 92. Dalam 5 hari, transaksi asing hanya 9,8%, lokalnya 90%. Kita lihat, di dalam 100 hari baru dia mulai sedikit di atas 10%, di dalam 200 hari ada 12%. Jadi memang kecil saja asingnya. Nah, sekarang kita lihat dengan foreign flow. Apakah asing masuk ke saham Cimory? Ketik PIF Cimory. Berikut ini ada chart foreign flow untuk Cimory, Cisarua Mountain Dairy, Bapak Ibu. Kita tahu kalau di sini di bulan September asingnya sempat masuk besar. Kita bisa masih deteksi. Akhirnya warna hijau ini naik ya, tinggi ya. Di sini juga kelihatan gendut. Setelah itu terjadi distribusi.
Sampai Desember mulai mulai distribusi dia mulai turun. Ini dia tidak masuk kecil-kecil saja, mulai distribusi, mulai jualan mulai Desember turun. Di Februari atau di Maret sahamnya turun, asingnya nggak ngapa-ngapain, tipis-tipis aja. Hari ini asingnya net buy kecil 1,28 miliar. Dalam 5 hari tercatat sebelumnya ada net sell minus 4,4 miliar. Dalam 20 hari ada sisa 1,9 miliar net buy, tapi dalam 60 hari net sell-nya minus 50 miliar dan dalam 100 hari ada minus 118 miliar asingnya net sell. Jadi secara suasana batin sih dalam 60 hari masih net sell, tapi 20 harinya sudah positif ya, mulai ada sedikit-sedikit. Memang transaksinya kecil saja nih masalahnya, tidak dominan. Oke, oh ya. Terus besok beli di mana? Nah, ini tadi lupa ya. Tadi kita sampaikan dia jaga atas ya. Satu tick di atas 4480 berarti belinya 4490, satu lot aja. Kalau turun ke 4350 bulatin, 4350 Bapak Ibu beli 2 lot. Kalau turun 4220, nah ini S1 beli 3 lot. Kalau di lower ini beli 4 lot. Seperti itu ya diatur. Jadi kita jaga atas, itu namanya jaga bawah makin lebar piramidenya. Kalau mau ambil weekly-nya, berarti S2-nya beli di 4.3870 beli. Jadi makin lama makin lebar ya. Jadi kalau menganggap dia akan turun lagi, kalau saya sih mudah-mudahan dia turun lagi. Jadi saya mendapat harga diskon. Tapi ini sudah terbentuk ya Bapak Ibu, low high high low. Nanti turunnya nanti setelah tes mungkin dia turun lagi. Artinya diatur aja manajemennya ya, jaga atas jaga bawah. Di support 1, di low-nya berapa? 4.100. Jadi di 4.100 Bapak Ibu jaga nih, beli 4.100. Di sini. 4.200, mau ditambah 4.150 juga boleh, 4.100 juga boleh. Kalau mau yang agresif, stop loss-nya 4.000 berapa nih? Kurang 2 tick. 4.080 ya, 4.080 ya. 2 tick kurangin 2 tick. Jelas ya Bapak Ibu, apa yang dilakukan di Cimory, kita punya stop loss di yang agresif di 4.080. Kalau yang konservatif stop loss-nya di bawah ini. Stop loss-nya di 3870 ya, di sini. Karena dia asumsi akan turun ke bawah. Dia mau dividen, biasanya ada dividen trap, hati-hati. Kalau mau khawatir ya tunggu aja itu, tapi takut nggak dapat pula kan nanti. Sekarang kita cek dengan tren CMRY. Nah, ini chart tren. Dia apakah sudah akumulasi? Dari chart trennya dia masih downtrend. Tahu dari mana? Warnanya masih merah. Full year 2024 kita lihat di sini EPS grow-nya signifikannya bagus ya, EPS grow-nya. Jadi ini secara perusahaannya bagus sih. Produknya kita lihat kalau ke supermarket ada susu Cimory. Tapi evaluasinya udah kemahalan kata dia ya. Oke. Sekarang kita akan cek dengan PWS CMRY. Pintu Walusiwa, dia pakai Hakinasi. Bapak Ibu bisa tonton tutorial akun Hakinasi. Jadi buy-nya sinyal buy sudah sudah 3, tapi sinyalnya EDX ya, buy 3. Trennya down, masih down trend. Ya, tapi sudah ada sinyal buy hari ini. Kalau dari chart biasa, dari volume price, volumenya sangat besar, spreadnya rata-rata, close-nya tinggi, zonanya akumulasi. Ya, ini kalau dari volume price, ini kalau dari Hakinasi dia coba retest ya. Jadi bagus dia Bapak Ibu, kalau ada kesempatan ini, kesempatan buy on weakness kita nih. Lalu itu saja untuk analisanya dari pertama sampai akhir, cukup segitu Bapak Ibu, nanti tinggal dilanjutkan dengan membuat trading plan saja. Kita lanjut dengan saham lainnya, ada 4, sudah 49 menit. Kita analisa singkat ya Bapak Ibu, kita lihat alert inet, ini saya belum pernah pegang inet, alert inet ini yang kedua, dia bulan 2 udah pernah alert ini Bapak Ibu. Kita cek dengan Speedo inet. Ini analisa singkat saja, tidak selengkap tadi. Tidak ada speedometernya, berarti market cap-nya kecil ini.
Berapa dia? Trend Inet. Berapa market cap dia si Inet ini? Kemana dia tidak ada? Oh, 1 triliun cumanya, market cap-nya cuma 1 triliun ini. Ini syaratnya berapa? 3 triliun. Nggak ada karena market cap-nya kecil, Bapak Ibu. Matasan volatilitasnya tinggi. Kita lihat Star Inet. Ada nggak Star Inet? Ya, jadi Inet ini berbahaya ya karena volatilitasnya tinggi. Inet ini sekarang dia berada di sini, kita sebut dengan habis panik terbitlah hope. Masih zona panik, tapi mulai mengarah kuat ke hope. Saya belum pernah pegang, jadi tidak bisa berkomentar. Kita cek dengan VPA Inet. Bagaimana volume price-nya untuk hari ini? Wih, kencang tapi dia kena zona supply ya Bapak Ibu. Ini ada supply di atas ini, dia masuk supply ya. Saya tidak pernah pegang jadi nggak tahu ya Bapak Ibu, tapi dari volume price dia sinyalnya itu effort to rise bullish sign. Kita lihat foreign flow, PIF Inet bagaimana asingnya untuk saham sekecil ini market cap-nya. Asingnya masuk Bapak Ibu 6,39. Nah, lihat ini volatilitasnya tinggi sekali, nggak cocok bagi saya. Oke, itu dia. Kita lihat saham berikutnya. SSMS. Kita lihat alert SSMS, analisa singkat. Kalau mau detail nanti analisa lakukan sendiri. SSMS ini dia freshnya kemarin tanggal 9 April. Berarti ini sudah harusnya punya nih Bapak Ibu ya, karena alertnya sudah 2. Ini fresh. Tapi kalau udah alertnya bertubi-tubi, jangan. Itu berarti sudah naik tinggi. Kita cek dengan Speedo SSMS. Dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan starnya, star SSMS. Mungkin sudah naik, ini bagus juga nih SSMS ini. Oh, tapi dia melemah relatif terhadap composite. Curiga. VPA SSMS kita cek langsung dengan chart volume dan price-nya. Bagaimana chart volume dan price? Oh, kecil saja. Dia sudah pernah naik tinggi Bapak Ibu, pullback, tapi di daily-nya bagus. Dia sedang pattern-nya berjalan. Dari mana ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low, ini adalah higher high, ini adalah high low. Dia harus close di 1785 maka pattern-nya berjalan. Nah, kalau enggak, marking up, distribusi marking down, dia akan balik lagi ke bawah. Sinyalnya the move indicate strength, sebenarnya sinyalnya bagus ya, bagus sinyalnya sebenarnya. Kita cek dengan foreign flow, PIF SSMS. Berikut ini ada chart foreign flow untuk SSMS Bapak Ibu. Kalau kita lihat SSMS sawit sumber mas sarana, dia naik terus nih Bapak Ibu. Naik terus, asingnya akumulasi terus. Hari ini dia net buy 1,86. Dalam 20 hari dia sudah. Jadi acuan kita dalam 20 hari bagaimana dia? Cenderung makin besar ya. 20 hari 6,53, berarti akumulasi terus nih. Dalam 60 hari juga membesar ya, artinya sejak Desember ini asingnya akumulasi. Sankinya udah ada belum? SKF SSMS. Bagaimana dengan perusahaan ini? Sankinya tahun 2024. Oh, belum ada. SMS kok belum ada ya? Belum ada di tahun 2024-nya belum ada. Kok belum ada ya? Nanti kita cek kembali. Sekarang kita cek dengan saham lainnya. BBTN. Nah, BBTN ini saya sudah masuk kemarin ya, karena kecurigaan saya terhadap kok dia habis dividen tidak ada akumulasi dan dia menjadi the best time for buying. Saya dapat di second chance to buy-nya juga. Kita cek dengan Speedo alert dulu. Alert BBTN, tentu dia tidak fresh ini karena kemarin saya masuknya pas ada alert. Ya, ini tidak fresh ya, tanggal 16 dia sudah alert, tanggal 23 alert lagi. Kita cek dengan Speedo BBTN. Kita lihat speedometernya, sudah 54. Demand lebih besar pada supply, kita cek dengan Star BBTN. Rotasi sahamnya, relatif terhadap kompositnya menguat. Wah, dia sudah naik ya Bapak Ibu. Ini artinya dia sangat kuat naiknya. Dia tinggi, ya sudutnya juga ini tinggi. Artinya secara momentum naik,
power price juga naik. Kita lihat VPA BBTN. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi sekarang BBTN ini kalau kita lihat ini distribusi, dia tidak memberikan second chance to sell, langsung marking down dalam di sini dia selling claimnya auto recent secondary test. Dia dividend trap tidak ada, langsung naik ya. Jadi di sini saya langsung hajar. Nah, ini saya beli banyak nih. Jadi saya dapat averagingnya sekitar 930 atau berapa ya. Jadi ini misalnya jaga atas saya beli ya. Misalnya 1 lot, 2 lot, 4 lot, 8 lot misalnya. Ini, atau ini 10 lot, ini 20 lot, 40 lot. Nah gitulah. Jadi dia piramida ke bawah. Saya dapat di sini. Di bawah ini ada juga, tapi belum dikasih. Sekarang dia sudah naik. Ya. Mudah-mudahan turun lagi gitu ya. Jadi saya masih ada order sampai sini nih. Sampai bawah ini malah. Kalau nggak salah, volumenya sudah akumulasi. Dia the best time for buying. Ini adalah second chance to sell. Mudah-mudahan memberikan kesempatan ketiga untuk membeli. Harus cek ini ya, demand and supply zone-nya. Tapi Bapak Ibu saya akan lakukan sendiri karena waktu nih. PIF BBTN. Berikut ini chart foreign flow untuk BBTN. Nah, faktanya asingnya keluar terus sejak akhir Maret atau awal April. Masih merah semua. Ini lokal ya Bapak Ibu. Kalau lihat begini lokal yang akumulasi nih Bapak Ibu. Ya tapi udahlah, nggak apa-apa. Saya masih ada buy sampai bawah nih. Makanya saya akan mau pilihan ini masuk Cimori atau BBTN. Koordinasinya tinggi. Cuman saya akan atur nih. Dua-duanya bisa saya beli, cuman lot size-nya aja yang saya atur. Mungkin kayaknya saya akan full effort di Cimori ya. Di BBTN tidak terlalu banyak, sebab ada banyak di bank BBRI ini. Oke. Sekarang kita lanjut saham terakhir. 57 menit. Arto. Alert Arto. Ini harus buru-buru. Arto dia freshnya kemarin tanggal 21 April. Kita cek dengan Speedo Arto. Kalau ini udah bottoming juga. Oh ekstrim. Kalau sudah ekstrim Arto hati-hati koreksi ya Bapak Ibu. Seperti BBTN dia Antam harus koreksi. Kita cek dengan Star Arto. Arto menguat ya relatif composite kencang sekali larinya. Kita lihat VPA Arto volume price-nya. Bapak Ibu jangan lupa cek monthly-nya, weekly-nya. Ya, dia ada gap. Artinya Bapak Ibu dia harus turun ke bawah paling nggak kalau mau nunggu di sini. Rally, best rally, pullback naik ya. Tapi ada gap. Pasti bukan pasti, kalau ini adalah kicking biasanya lama tutupnya, tapi kalau dia pullback biasanya harus pullback ya karena dia sudah break juga. Kita lanjut dengan foreign flow Arto ya. Saya mengusahakan supaya tidak lebih dari 1 jam. Berikut ini chart foreign flow untuk Arto. Bapak Ibu bisa lihat sejak mulai Februari dia naik ke atas, terjadi akumulasi. Dalam 20 hari sudah 39 miliar dia net buy. Bagus berarti ya. Memang ada keluar-keluar sedikit kemarin dalam 5 hari dia net sell 1,847. Dalam hari ini dia net sell 2,2 miliar. 60 hari net buy 2,3 miliar dan 100 hari ada net sell 51. Baik, itu saja Bapak Ibu. Saya rasa cukup untuk aftermarket close hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, share and like video YouTube ini. Semoga yang lain juga tercerahkan dalam tradingnya bagus. Bisa melihat, oh ini ada saham bagus di Arto, di BBTN tadi bagus, juga di Cimori ya bagus. Kalau ini saya tidak berani. Itu saja. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.